Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa innaka taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dipermudah olehnya untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakannya secara berjamaah di dalam masjid. Kemudian setelahnya Allah mempermudah kita untuk memperdalam ilmu agama. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memudahkan kita semua untuk menuju surganya sebagaimana janji dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surganya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kajian kita temanya adalah manusia itu lemah sedangkan Allah itu adalah zat yang maha kuat. Judul kajian ini terinspirasi dari salah satu zikir. Sebenarnya banyak zikir yang maknanya kita itu lemah sedangkan Allah itu maha kuat. Sebelumnya mungkin ana ingin tanya kepada antum semuanya, kira-kira zikir apa yang maknanya seperti ini, yang mengatakan kalau kita ini manusia lemah sedangkan Allah itu maha segalanya. Kita tanpa Allah itu tidak ada apa-apanya. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, itu salah satunya dan itu yang insyaallah kita akan bahas. Barakallahu fiik. Ya, jadi ada juga makna-makna zikir yang sejenis dengan itu, seperti zikir pagi yang kita sering baca mungkin, atau mungkin pembukaan yang sebagaimana ana buka tadi, Allahumma la sahla, ya Allah tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau jadikan itu mudah. Fa innaka ta'jalul hazna idza syi'ta sahla, sesungguhnya engkau menjadikan kesusahan itu dengan gampang menjadi mudah. Kalau kita tidak bisa, kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Atau mungkin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki segala urusanku, wala takilni, dan janganlah engkau sandarkan urusanku itu, wala takilni ila nafsi, janganlah engkau sandarkan urusanku kepadaku tarfatain, meskipun hanya sekejap mata, karena kita ini manusia lemah dan Allah lah yang maha kuat. Baik. Sebelum memasuki pembahasan ini jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, ana ingin membahas sedikit tentang keutamaan zikir terlebih dahulu secara umum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah menuliskan di salah satu kitabnya, beliau berkata, "Idzan kasyafal ghita'i yaumil qiyamah." Kelak di hari akhirat, jika Allah sudah perlihatkan pahala dari amalan-amalan manusia,
lam yarau thawaban afdalu min dzikrillah, maka manusia pada saat itu tidak akan melihat pahala yang lebih besar daripada amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatahassaru inda dzalik aqwaman fayaqul, maka pada saat itu banyak manusia yang keheranan, bahkan menyesal atau merasa merugi. Kemudian mereka berkata, maka nasyai'un aisar alaina minadzikir, padahal ketika di dunia tidak ada amalan yang paling gampang selain zikir. Fahiya ibadatun la tahtaju lit-taharah, sedangkan zikir ini tidak membutuhkan suci terlebih dahulu. Kita lakukan meskipun dalam keadaan junub sekalipun boleh kita berzikir, apalagi kalau sekedar tidak berwudu. Awal istiqbal lil qiblah, atau kita juga ketika berzikir tidak perlu menghadap kiblat. Kapanpun kita lagi duduk, kita lagi berbaring, kita disunnahkan untuk bisa berzikir. Kita bisa berzikir dalam keadaan tersebut. Auli hayatin aw waqtin muhaddad, zikir kepada Allah Azza wa Jalla juga tidak ditetapkan kondisinya harus seperti apa atau waktunya kapan. Kapanpun dalam keadaan apapun kita dibolehkan berzikir, lagi olahraga, lagi masak mungkin ya ibu-ibu, lagi bekerja, lagi berkumpul dan lain sebagainya, kita bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'a dzalik la yu'addiha illa al-qalil al-muwaffiq laha. Tetapi meskipun ini amalan mudah, sedikit yang mengerjakannya kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Jamaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, perkataan Imam Syafi'i ini tentu ada dasarnya. Pertama, beliau mengatakan nanti ketika buku amalan itu diperlihatkan kepada kita, maka kita tidak melihat amalan yang lebih besar pahalanya melainkan zikir kepada Allah Ta'ala. Banyak dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan demikian. Salah satu contohnya misalnya firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang berzikir, baik laki-laki maupun perempuan secara banyak, Allah akan menyiapkan pahala, Allah akan menyiapkan ampunan baginya dan pahala yang azim, pahala yang besar. Allah tidak tentukan di sini seberapa besar pahala zikir, tetapi azim. Allah katakan azim ini sudah pasti besar. Dan banyak juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kalau zikir ini memiliki pahala yang begitu besar. Dan hadis ini insya Allah kita sudah sering dengar, mungkin juga sering disampaikan oleh para asatidz. Salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan zikir atau pahala zikir itu besar adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah ku beritahu kepada kalian satu amal yang merupakan amalan terbaik kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amalan ini merupakan amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan ini yang paling bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla, wa khairun lakum min infaqidz dzahab wal fiddah, dan amalan ini kata Rasulullah SAW lebih baik daripada kalian berinfak perak maupun emas sekalipun. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan ini lebih baik daripada kalian ke medan perang, kemudian kalian menebas leher musuh kalian atau kalian yang tertebas. Maksudnya di sini berjihad fisabilillah atau bahkan mati syahid. Amalan ini lebih baik. Maka para sahabat bilang, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu amalan apa tersebut. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa huwa dzikrullah. Amalan ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pendek ini jamaah Allah Azza wa Jalla ada 5 keutamaan berzikir. Yang pertama adalah dia merupakan amalan terbaik kita. Kemudian yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang paling bisa mengangkat tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini lebih baik daripada kita berinfak apapun. Baik itu meskipun itu berupa emas maupun perak. Dan lebih baik daripada orang yang mati syahid sekalipun. Ya, subhanallah. Ini hadis begitu agung jamaah. Jadi ketika kita berzikir dengan hati yang khusyuk mengharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini insyaallah jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla merupakan salah satu amalan andalan kita nanti di akhirat. Merupakan salah satu amalan yang menjadi penolong kita di akhirat nanti. Kemudian banyak juga hadis-hadis yang misalnya kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani 'indar rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini juga salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan zikir dan pahalanya yang begitu besar. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, ringan diucapkan, tetapi memiliki bobot yang sangat berat di timbangan kelak di akhirat. Dan kedua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allah tidak menetapkan berapa beratnya, tetapi yang perlu kita tahu, Allah itu karim jemaah. Ketika Allah sudah bilang ini perkara berat, ini perkara pahalanya berat di sisi Allah, dan ini perkara pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah lebih daripada yang kita kira. Sebagaimana misalnya kayak pahala puasa, saumuli wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan berikan pahala untuk mereka yang berpuasa. Insya Allah pahala puasa itu besar, lebih daripada yang kita kira jemaah. Allah itu karim. Allah itu suka memberi tanpa kita minta sekalipun. Itu salah satu makna karim. Suka memberi lebih daripada yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita minta sekalipun. Maka jemaah yang Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap keadaan, di setiap waktu. Dua dalil tadi atau tiga dalil dari Al-Quran, satu dan dua dari hadis, itu salah satu dari sekian banyak hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan berzikir. Jamaah salat subuh yang oleh Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita ketahui adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Di dalam Al-Quran juga Allah banyak menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Salah satu sifat orang yang beriman adalah, yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu sifat orang munafik yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah dia ternyata juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik itu sama-sama berzikir. Lalu apa yang membedakan zikirnya orang yang beriman dan zikirnya orang yang munafik? Allah dijelaskan di banyak ayat. Allah jelaskan di banyak ayat di Al-Quran bagaimana seharusnya zikirnya orang-orang yang beriman. Jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, zikirnya orang yang beriman itu adalah zikran katsira, zikir yang banyak. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir, pasti ada kata-kata katsiran atau ada kata-kata yang semakna dengannya. Sebagaimana misalnya firman Allah yang tadi kita bacakan, ya atau wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat. Mungkin sebelumnya ayat surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang tadi kita bacakan di awal, yang Allah katakan di akhir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah akan mempersiapkan dia dengan ampunan dan pahala yang besar. Jadi amalan-amalan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini memiliki pahala yang besar. Kalau kita perhatikan, tidak ada amalan-amalan yang disebutkan di dalam ayat tersebut yang disuruh kita untuk memperbanyak kecuali zikir. Contohnya misalnya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, amalan yang mendapatkan pahala yang besar dan ampunan yang besar adalah laki-laki muslim dan perempuan muslim, dan laki-laki dan perempuan yang mukmin, wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, was-shadiqina was-shadiqat. Nah, dan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa bersedekah. Tidak ada kata bil katsira, tidak ada. Was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki maupun perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, dan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa khusyuk dalam ibadahnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa bersedekah. Was-shaimat was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan laki-laki maupun perempuan yang senantiasa menjaga kemaluannya. Kemudian Allah katakan wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, dan laki-laki maupun perempuan yang berzikir dengan banyak. A'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hanya zikir yang Allah katakan harus banyak. Puasa tidak ada kata-kata banyaknya, sedekah tidak ada kata-kata banyaknya. Ya, khashi'in khashi'at, hafizina furujahum wal hafizat, dan sebagainya. Kemudian banyak juga ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya, seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalian keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini kan maknanya adalah berzikir dengan banyak. Kita duduk, kita berzikir, kita berdiri, kita berzikir, kita berbaring, sekalipun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Dalam artian kita disuruh memperbanyak berzikir. Inilah salah satu sifat orang-orang yang beriman. Mereka berzikir dengan zikir yang banyak dalam keadaan apapun dan dalam waktu apapun. Ketika dia naik mobil, ketika dia lagi ngantri, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak diam. Jadi waktu orang-orang yang beriman itu sangat berharga. Kalau kita isi dia hanya dengan diam saja. Kenapa kita enggak ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim? Yang Allah katakan, yang Rasulullah SAW katakan, itu kalimat yang ringan tetapi memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah. Cuma jamaah yang Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh bimbingan Allah Ta'ala. Kita ini manusia yang lemah. Meskipun amalan ini sudah dikatakan ringan, kecil sekalipun, tapi memang kita subhanallah jarang sekali membasahi lisan kita ini dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka itulah kenapa salah satu doa yang seharusnya kita baca setiap saat, setiap kali kita tasyahud akhir sebelum salam, Rasulullah ajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa ala syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan agar senantiasa bisa mempersembahkan amalan ibadah yang terbaik untukmu. Jadi jamaah yang berkata Allah, kita membutuhkan pertolongan Allah meskipun dengan amalan yang kecil sekalipun. Kita butuh kepada Allah. Kita sering dengar hadis, man qala subhanallah bihamdi mi'ata marratun fi yaumin ghufira lahu dzunubuhu
walau kana mithlu zabadil bahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih satu hari sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. 100 kali dalam sehari. Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih satu hari dalam 100 kali dalam satu hari. Kalau kita baca dalam satu waktu jamaah yang Allah tidak lebih dari 2 menit atau paling maksimal 3 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100 kali cuma 2 menit, maksimal 3 menit. Allah akan ampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Tetapi subhanallah meskipun hanya 3 menit, kita mungkin jarang melakukannya. Banyak zikir-zikir yang Allah katakan mudah dilakukan tetapi memiliki pahala yang begitu besar. Tetapi kita tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membantu kita, memberikan taufiknya agar senantiasa kita berzikir kepadanya. Allahumma a'inni, ini harus kita hafalkan doanya jemaah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kita harus persering baca. Kemudian bagaimana zikirnya orang munafik? Ya, tadi kita sudah sebutkan di awal, salah satu sifat orang munafik itu ternyata dia berzikir kepada Allah. Tapi bagaimana sifatnya? Maka Allah Ta'ala jelaskan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini salah satu ciri orang munafik. Dia sholat bersama kita, tetapi dia sholatnya dengan rasa malas. Yura'unan nas. Kalaupun dia sholat, dia riya, ingin dipuji oleh Allah, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini perbedaan zikirnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang beriman zikirnya banyak jamaah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mempergunakan waktu-waktunya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang munafik, mereka juga berzikir tetapi zikirnya sedikit. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita sekali lagi taufiknya agar kita bisa memperbanyak zikir kepadanya. Minimal jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, jangan kita lewatkan zikir pagi dan petang dan zikir ba'da shalah. Zikir pagi dan petang dan zikir setelah sholat. Apapun keadaannya, sempatkan diri kita berzikir setelah sehabis sholat subuh, untuk zikir pagi dan zikir setelah sholat, kemudian setelah asar untuk zikir petang dan zikir setelah sholat juga. Kita baca istighfar, kita baca ayat kursi, kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita baca sayyidul istighfar, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, atau banyak yang lainnya. Kita membutuhkan zikir-zikir ini jamaah, karena salah satu kandungan zikir pagi dan zikir petang ataupun zikir setelah sholat itu salah satunya adalah kita memohon perlindungan dari Allah, dan kita membutuhkan perlindungan. Tidak ada jaminan kita selamat di hari-hari kita ke depan. Kita minta, bukankah ketika kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim 3 kali, maka tidak ada yang akan bisa memudaratkan kita kecuali Allah sudah takdirkan. Meskipun satu dunia ini berkumpul untuk memudaratkan kita, kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan terjadi.
Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan banyak zikir yang lainnya. Jadi jangan lewatkan zikir-zikir, minimal zikir pagi, petang dan ba'da shalah. Semoga kita termasuk menjadi hambanya yang senantiasa berzikir dengan banyak. Kemudian jamaah yang oleh Allah Azza wa Jal, kita masuk ke materi kita yang tentang zikir la haula wala quwata illa billah, atau yang biasa disebut dengan hauqalah. Hauqalah ini sebutan dari zikir la haula wala quwata illa billah. Seperti bismillahirrahmanirrahim sebutannya basmalah. Alhamdulillah rabbil alamin sebutannya hamdalah. La ilaha illallah sebutannya tahlil. Insyaallah ini semoga kita senantiasa baca jamaah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mimbabi tadzkir, untuk dalam rangka saling ingat mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling ingat mengingatkan itu tentunya sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Taib. Sebelumnya salah satu fadilah atau keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang zikir la haula wala quwata illa billah. Rasulullah pernah menasihati Abdullah bin Qais dengan mengatakan, "Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Senantiasa berzikirlah kamu dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya dia merupakan harta simpanan. Ya, karena sesungguhnya dia merupakan harta simpanan nanti di surga. Kita tahu jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, harta simpanan itu maksudnya yang kalau kanzun min kunuzil jannah, orang Arab itu ketika mengucapkan kanzun itu maksudnya adalah harta yang disimpan di dalam tanah. Dia ditimbun, dia benar-benar dilindungi karena memang dia benar-benar istimewa. Ya, mungkin itu bisa berupa emas, perak dan lain sebagainya, perhiasan. Ya. Bukan harta-harta yang mungkin setiap hari dipakai dijual belikan seperti uang dan lain sebagainya. Tidak. Dia merupakan harta yang berharga. Dan itulah kalimat la haula wala quwata illa billah. Dia itu merupakan simpanan yang berharga kita. Allah akan simpan di dalam surga. Nanti ketika kita sampai surga kita akan lihat amalan tersebut. Dan inilah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, al-baqiyatis shalihat. Amalan-amalan yang akan tetap, yang akan tersisa di akhirat nanti. Dan salah satunya zikir la haula wala quwata illa billah. Baik, apa makna la haula wala quwata illa billah? La haula, la itu artinya tidak, ya, tidak ada. Haula dari kata hala yahulu yang artinya pindah atau berubah. Jadi tidak ada perpindahan atau tidak ada perubahan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita sering baca, mungkin sering dengar, jarang diterjemahkan kalimat la haulanya. Yang sering kita dengar langsung la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Jarang diterjemahkan la haulanya ini, padahal ini juga penting. Apa makna la haula tadi? Dari hala yahulu, masdar hala yahulu, yaitu tidak ada pergerakan, perpindahan atau perubahan. Baru la quwata, dan tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan dari rasa malas menjadi rasa semangat, dari rasa lalai menuju taat, dari rasa salah menuju benar, dari rasa kurang menjadi cukup, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawabnya apa jamaah? La haula wala quwata illa billah. Muadzin katakan hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Padahal semua lafaz azan itu dijawab sesuai dengan
lafaznya muazzin, kecuali hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena memang mustahil kita bisa berpindah dari rumah kita menuju masjid kecuali atas pertolongan Allah. Mustahil kita bisa sholat subuh bangun tepat waktu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Allah itu yang mengatur segalanya. Allah itu yang menolong kita, jamaah yang Allah. Kita ini lemah. Jadi seakan-akan ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita mengatakan, ya Allah, aku tidak mampu datang sholat meskipun aku tetangga masjid. Aku tidak memiliki kekuatan untuk datang ke masjid kecuali atas pertolongan-Mu, ya Allah. Maka jamaah yang Allah Azza wa Jalla, zikir ini berisi salah satu di antaranya adalah pengakuan kalau kita ini lemah. Kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengaku bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa bahkan sekadar berdiri sekalipun, bernapas, satu tarikan napas sekalipun tidak bisa. Ada salah satu kisah yang Anda pernah dengarkan di YouTube, salah satu syekh pernah menceritakan tentang kisah ini. Di salah satu persidangan itu ada salah satu orang yang zalim, dia berbohong atas nama Allah. Dia memakan hak orang yang dizaliminya itu. Akhirnya sudah segala cara dia lakukan orang yang dizalimi untuk menuntut haknya ini tidak bisa, karena ini orangnya ini betul-betul pintar dalam berbohong, berkilah. Akhirnya dia bilang, oke lah, saya ikhlaskan apa yang kamu sudah ambil dariku, tetapi satu syarat, katakan la haula wala quwata illa bi. Satu syarat kamu ucapkan, tidak ada perubahan dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu datangnya dari aku. Ucapkan ini, kata yang dizalimi tadi. Maka dengan senang hati orang ini mengucapkan, langsung setelah itu dia jatuh. Subhanallah, ya. Allah taala alam, ya. Mungkin ini kisah nyata yang disampaikan oleh syekh itu. Langsung saat itu juga dia terjatuh. Memang karena kita tidak bisa ngapa-ngapain jamaah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perhatikan jamaah Allah Azza wa Jalla, zikir la haula wala quwata illa billah ini juga terkandung di dalamnya permohonan, isti'anah kepada Allah taala. Kita memohon kepada Allah untuk menolong kita. Inilah salah satu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi doa itu jamaah yang Allah Azza wa Jalla tidak mesti bunyinya itu permohonan. Bisa juga bunyinya itu khobar, mengabarkan. Contoh doa yang ma'ruf, doanya Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada kata permohonan di situ, hanya khabar. Tetapi maknanya, ya Allah, aku ini zalim kepadamu, maka tolonglah aku. Itu maknanya. Seperti doanya Nabi Ayyub alaihissalam yang ketika ditimpa penyakit, apa doanya? Inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit sedangkan Engkau adalah Maha Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Tidak ada permohonan, ya Allah sembuhkan aku, hanya khabar. Begitu juga la haula wala quwata illa billah. Ini sejatinya bisa berupa zikir, bisa juga berupa doa. Maka kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin susah kita lakukan di tempat kerja kita atau di segala keadaan kita butuh pertolongan. Kalau kita mau simple, perbanyak zikir ini. Perbanyak zikir la haula
wala quwwata illa billah. Insyaallah Allah tolong. Ada dalam hadis jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ini hadisnya ajaib ya, bisa kita bilang gitu. Ini salah satu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menolong sesuatu yang tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat yang mulia Auf bin Malik Al-Ashja'i menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Rasulullah pada saat itu baru selesai berperang. Kemudian Rasulullah kembali dengan banyak sahabat. Ada beberapa sahabat yang mati syahid dan ada beberapa sahabat yang ditawan. Dan salah satu sahabat yang ditawan ini adalah anaknya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Akhirnya dia melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ditawan oleh musuh ketika tadi habis berperang. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya itu bisa kembali? Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Auf bin Malik Al-Ashja'i ini kembali ke rumahnya memberitahu istrinya. Auf bin Malik Al-Ashja'i dan istrinya ini sudah tua. Umurnya diperkirakan 70 tahun ke atas. Dia sudah tidak bisa lagi menyelamatkan anaknya yang ditawan, sehingga dia lapor kepada Rasulullah SAW. Karena anaknya inilah yang selama ini memberikan bantuan sehari-hari kepada ibu dan ayahnya. Karena kalau tanpa anaknya sudah dia mungkin susah untuk hidup sehari-hari. Akhirnya dia kasih tahu kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya benar, Auf bin Malik Al-Ashja'i bersama istrinya memperbanyak zikir ini sampai mereka tertidur. Bangun-bangun ternyata ada yang gedor pintu. Subhanallah, ketika dibukakan anaknya yaitu Salim radhiyallahu anhu ajma'in. Kagetlah Al-Auf bin Malik Al-Ashja'i, loh, kok bisa kamu sekarang sudah ada di hadapan kita, sedangkan kamu sebelumnya ditawan oleh musuh. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla, dia ditawan di tempat yang jauh yang mungkin membutuhkan perjalanan seminggu lamanya. Karena Rasulullah SAW berperang bukan di dekat Madinah, di jauh. Kalaupun dia dibebaskan, itu membutuhkan perjalanan mungkin sepekan baru bisa sampai rumah. Makanya Al-Auf bin Malik Al-Ashja'i ini terheran-heran, kok bisa kamu? Anaknya ini juga heran, kok bisa dia dengan mudahnya terbebas dari tawanan, kemudian sampai dengan di rumah secara, dia mengatakan, dia menceritakan seakan-akan malaikat menerbangkanku dari tempat tawanannya sampai ke rumahnya. Jadi jamaah yang Allah, tidak ada hal yang mustahil ketika kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah Azza wa Jalla, jika seorang muslim betul-betul memahami zikir la haula wala quwata illa billah ini, dia tidak mungkin ada di hatinya sifat sombong sekalipun, sifat ujub sekalipun tidak ada. Karena dia sadar segala capaiannya yang dia dapatkan selama di dunia ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Jabatan yang dia tempati sekarang, kedudukan yang tinggi yang ditempati sekarang, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kepintaran dia, bukan karena dia belajar dari kecil dan lain sebagainya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul memahami zikir ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, kita akan tidak mungkin sombong di dunia ini. Kita akan merasa diri kita ini kecil. Kita tidak akan merendahkan orang lain. Ya, kita tidak akan bergantung kepada kecerdasan kita. Kita tidak akan bergantung kepada kemampuan kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini terkandung 3 tauhid. Tauhid uluhiyah, kita tidak memohon pertolongan kecuali Allah, kita tidak beribadah kecuali Allah. Dan terkandung juga tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah yang bisa mengatur alam semesta ini, termasuk mengatur urusan kita. Dan kemudian kita juga meyakini di situ ada Asmaul Husna, ada nama-nama Allah yang
Maha Agung. Ya, kita meyakini Allah itu Al-Kabir, Allah itu Maha Besar. Al-Qawi, Allah itu Maha Kuat, kita ini lemah. Maka sangat bertentangan jika orang yang sering mengucapkan zikir ini ternyata dia masih percaya dukun misalnya. Dia masih percaya jimat. Dia harus keluar rumah kalau nggak pakai cincinnya, dia tidak pakai kalungnya, dia merasa tidak aman. Padahal yang memberikan keamanan siapa? Allah Subhanahu. Yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat, bukan apapun. Jika seseorang sering mengucapkan zikir ini tetapi dia masih percaya ramalan, dia masih percaya apa? Zodiak. Ya. Berarti itu ada masih keyakinan yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Dia naik gunung, dia harus pakai sesajen. Bertentangan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Pawang hujan, ketika ada momen-momen tertentu, ada begawe besar, dia panggil pawang hujan agar begawenya lancar, agar tidak turun hujan. Subhanallah. Jadi jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang betul-betul memahami makna dari la haula wala quwata illa billah ini, dia tidak mungkin akan sombong. Dia sadar apapun capaiannya, apapun hasil yang dia dapati, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di banyak tempat jamaah yang Allah Azza wa Jalla kita membaca zikir ini, salah satunya adalah ketika kita membacanya ketika keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang sahih, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal, jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian berkata bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqit. Ketika orang keluar kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan kepada mereka, engkau akan diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, dan akan diberikan penjagaan. Jadi ketika kita baca itu sebelum keluar rumah, setan itu langsung nyingkir. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengganggu kita. Karena malaikat sudah mengatakan, kamu qad kufit wa qad wuqit wa qad hudit. Kamu telah diberikan petunjuk, kamu telah dicukupkan oleh Allah, dan kamu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita keluar rumah, apapun alasannya, kita keluar masjid, kita keluar untuk belajar dan sebagainya, baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Juga kita baca setelah makan jamaah yang oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah itu betul. Salah satu doanya alhamdulillah cukup. Tetapi ada doa yang lebih panjang. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwah. Ini sama maknanya kata dari la haula wala quwata illa billah tadi. Rasulullah SAW sabdakan, man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang habis makan makanan kemudian dia mengatakan alhamdulillah alladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan aku rizki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya yang besar yang aku keluarkan. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Subhanallah, hanya sekedar mengucapkan doa ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Barang siapa yang habis makan apapun makanan, meskipun makanan ringan, kemudian dia katakan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah taala. Allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufirat lahu dzunubuhu. Ya subhanallah. Dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah azza wajalla, mengajarkan kepada kita kalau kita makan itu sekalipun kita makan itu kita membutuhkan pertolongan Allah. Bahkan kita makan yang lezat itu tanpa membutuhkan effort yang besar. Itulah kenapa kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah setelah makan. Bayangkan kalau kita setiap makan kita harus tanam dulu apa yang kita makan. Kita mau makan mangga, kita 3 tahun 4 tahun baru bisa makan mangga. Sedangkan sekarang kita bisa tinggal beli ke swalayan, dalam hitungan menit kita dapatkan mangga itu. Kita mau makan sambal, cuman berapa menit kita bisa buat sambal? 1 menit selesai, 2 menit kita selesai. Kita tidak perlu tanam cabenya, kita tidak perlu bikin terasinya, kita tidak perlu tanam tomatnya. Cocoklah kenapa doa ini mengatakan min ghairi haulin minni, tanpa ada upaya yang besar dariku. Engkau berikan aku makan ya Allah. Kita makan burger, makan itu kalau kita prosesnya dari awal itu susah. Maka kita ucapkan zikir alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Jadi jamaah yang oleh Allah azza wajal, sekali lagi zikir hauqalah ini marilah kita senantiasa untuk membacanya ya, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, ketika usaha yang kita sudah lakukan terasa sudah mentok ya. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jangan sekali-kali kita menyandarkan apapun jangan sekali-sekali kita menyandarkan apapun dengan kecerdasan kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita yang panjang, dengan sistem yang kita sudah bangun dengan rapi ya, dan lain sebagainya. Semua itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia lemah dan Allah itu Maha kuat. Aqulu ma tasma'un. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, semoga dapat dipahami. Anda mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan tafadhol atau ingin ditambahkan tafadhol. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Sepertinya tidak ada ya, semoga dipahami jamaah dan dapat diamalkan sehari-harian kita. Jadi inti dari pembahasan kita tadi itu untuk senantiasa memperbanyak zikir. Apapun zikirnya insyaallah itu baik dan akan mendapatkan pahala yang besar insyaallah azza wajalla. Ya, subhanallah walhamdulillah, kita rutinkan, kita wiridkan. Ya, sekali lagi terutama untuk zikir-zikir yang kita jangan lewatkan, zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Bagi yang belum hafal, bukunya hanya kecil, 10.000 dapat. Itu kita baca, kita bawa setiap subuh, setiap asar kita baca zikir dan petang. Itu lumayan panjang. Memang nggak mesti harus dibaca secara keseluruhan. Ada beberapa zikir yang memang penting yang kita tidak seharusnya lewatkan, kayak Sayyidul Istighfar, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, itu jangan kita lewatkan. Ya, kita baca. Insyaallah ketika kita rutinkan itu, sepekan 2 pekan hafal, kita tidak lagi butuh buku saku tersebut. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.